Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruf Ryan Hakim dan rekan saya. Nama saya Samuel Gabriel. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar komputer dan teknologi informasi dengan judul materi jenis-jenis alat output dan hardcopy. Di dalam slide ini terdapat daftar isi pembahasan materi mengenai jenis-jenis alat output hardcopy. Yang pertama terdapat sejarah alat output hardcopy, yang kedua terdapat jenis-jenis output hardcopy, yang ketiga terdapat manfaat alat-alat hardcopy, dan yang terakhir ada cara menggunakan alat output hardcopy. Sejarah alat output hardcopy. Perkembangan alat output hardcopy. Pada awal perkembangan komputer, alat output utama hanyalah layar atau monitor. Namun, ketika kebutuhan akan penyimpanan informasi secara permanen muncul, alat output hardcopy diciptakan. Salah satu alat output hardcopy pertama adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah output hardcopy adalah penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1440. Pada abad ke-19, perkembangan teknologi telekomunikasi seperti telegraf dan mesin tinker memperkenalkan alat untuk mencetak pesan yang dikirim dari jarak jauh. Kemudian, pada 1950-an, printer dot matrix mulai dikembangkan dan menjadi populer pada tahun 1970-an. Seiring waktu, muncul teknologi lain seperti printer inkjet dan laser yang menawarkan kualitas cetakan lebih baik dan lebih cepat. Alat output hardcopy telah mengalami banyak perubahan dan inovasi sejak awal perkembangannya, dan teknologi cetak terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks dan beragam dari masyarakat modern. Jenis-jenis alat output hardcopy. Jenis-jenis alat output hardcopy pertama yang akan saya bahas adalah mesin cetak yang ditemukan pada tahun 1440. Mesin ini menggunakan blok cetak yang bisa digerakkan atau movable type untuk mencetak buku secara massal. Dengan adanya mesin cetak, produksi buku dan dokumen menjadi lebih efisien dari yang sebelumnya dilakukan secara manual. Mesin cetak Gutenberg membuka jalan bagi revolusi informasi di Eropa, memungkinkan penyebaran pengetahuan secara luas dan cepat. Kedua yaitu telegraf dan mesin tinker yang ditemukan pada tahun 1800-an. Pada abad ke-19, perkembangan teknologi telekomunikasi seperti telegraf memperkenalkan alat untuk mencetak pesan yang dikirim dari jarak jauh. Mesin tinker adalah salah satu alat pertama yang digunakan untuk menghasilkan hard copy text. Meski tidak terhubung ke komputer, mesin tinker mencetak huruf ke kertas secara manual. Perkembangan mesin tinker pada akhirnya berkontribusi pada desain printer modern. Mesin tinker yang digunakan di bursa saham untuk mencetak harga saham dan informasi finansial adalah salah satu bentuk awal dari alat output hard copy mekanis. Yang ketiga yaitu teletypewriter yang ditemukan pada tahun 1922. Teletypewriter digunakan secara luas oleh perusahaan, militer, dan media untuk menyebarkan informasi secara cepat dan efisien. Ini merupakan salah satu bentuk awal dari alat output hardcopy elektronik yang dihubungkan dengan sistem telekomunikasi. Keempat, terdapat printer dot matrix yang ditemukan pada tahun 1950-an. Printer dot matrix merupakan salah satu printer pertama yang digunakan pada komputer. Teknologi ini menggunakan jarum untuk menciptakan pola titik-titik pada pita karbon yang kemudian dipindahkan ke kertas. Printer ini dikenal karena kecepatan dan biayanya yang rendah, meskipun kualitas cetaknya masih terbilang rendah. Dot matrix masih digunakan dalam beberapa aplikasi di mana biaya dan kecepatan menjadi pilihan utama, seperti di kasir atau di gudang. Printer ini dikembangkan untuk mencetak data dari komputer dan merupakan salah satu alat output pertama yang secara langsung menghasilkan hard copy dari data digital. Kelima, terdapat printer inkjet dan laser yang ditemukan pada tahun 1970-an. Printer inkjet diperkenalkan pada pertengahan 1970-an. Teknologi ini menyemprotkan tetesan kecil tinta langsung ke kertas untuk menghasilkan gambar atau teks. Inkjet lebih populer dibandingkan printer dot matrix karena menghasilkan kualitas cetak yang lebih baik, terutama pada gambar dan foto berwarna. Printer inkjet menjadi salah satu printer rumah tangga yang paling umum digunakan. Pada pertengahan 1970-an, printer inkjet mulai dikembangkan, diikuti oleh printer laser yang diperkenalkan oleh Xerox pada tahun 1977. Printer laser menggunakan sinar laser untuk memindahkan toner ke kertas.
menghasilkan cetakan yang lebih bersih dan juga cepat. Terakhir, terdapat plotter yang ditemukan pada tahun 1960-an. Plotter adalah salah satu alat hardcopy yang dirancang khusus untuk menghasilkan gambar teknis atau grafik dalam ukuran besar, seperti peta atau rencana arsitektur. Plotter menggunakan pena mekanik untuk menggambarkan garis pada kertas. Mereka digunakan secara luas sebelum printer grafis canggih seperti inkjet dan laser tersedia untuk pencetakan berformat besar. Manfaat alat output hard copy. Pertama, mudah dibaca dan dipegang. Hard copy berbentuk fisik seperti dokumen cetak yang bisa dibaca tanpa perlu alat elektronik. Ini berguna untuk berbagai kebutuhan seperti laporan, surat resmi, dan dokumen yang perlu ditandatangani. Yang kedua, keamanan dan keaslian dokumen. Hard copy sering digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan keamanan dan autentikasi, seperti dokumen legal, sertifikat, atau kontrak. Hard copy ini lebih sulit untuk diubah secara tidak sah dibandingkan dokumen digital. 3. Mendukung proses arsip dan dokumen. Beberapa institusi masih memerlukan dokumentasi fisik untuk keperluan audit, penyimpanan data jangka panjang, atau arsip sejarah. Alat output hard copy mempermudah penyimpanan dan pengelolaan dokumen secara fisik. Keempat, tidak tergantung pada listrik atau perangkat elektronik. Dokumen hard copy tidak memerlukan perangkat elektronik atau daya listrik untuk dibaca. Ini menjadikannya pilihan praktis ketika akses ke perangkat elektronik terbatas, seperti dalam situasi darurat atau di tempat terpencil. 5. Penyebaran informasi dalam pertemuan. Dalam rapat atau seminar, hard copy sering dibagikan kepada peserta untuk memudahkan pembahasan dan catatan, terutama ketika tidak semua orang yang memiliki akses ke perangkat digital. Yang terakhir, kualitas visual yang baik untuk gambar atau diagram. Plotter dan printer berkualitas tinggi dapat menghasilkan cetakan dengan resolusi tinggi, sehingga ideal untuk mencetak gambar teknik, peta, dan diagram yang memerlukan detail presisi. Cara menggunakan alat output hard copy. Meskipun setiap perangkat memiliki metode kerja spesifik, berikut adalah langkah umum dalam menggunakan alat output hard copy. 1. Sambungkan ke komputer. Alat output hard copy biasanya disambungkan ke komputer melalui kabel USB, jaringan, ataupun Bluetooth. 2. Instalasi driver. Komputer memerlukan driver untuk mengenali perangkat. Driver biasanya disertakan bersama perangkat atau bisa diunduh dari situs produsen. 3. Atur preferensi cetak. Sebelum mencetak, pengguna dapat mengatur preferensi cetak seperti ukuran kertas orientasi, kualitas cetak, dan jumlah halaman yang ingin dicetak. Masukkan kertas atau media. Pastikan kertas atau media lainnya, misalnya kertas foto atau bahan 3D, dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat. 4. Penyelesaian cetak. Setelah proses cetak selesai, hasil cetakan akan keluar dari perangkat. Beberapa perangkat memerlukan perawatan tambahan seperti penggantian tinta atau toner secara berkala. Pada slide kali ini, saya akan menambahkan sedikit informasi terkait cara menggunakan alat output hard copy yang sudah dijelaskan pada jenis-jenis alat output hard copy. Yang pertama yaitu mesin cetak. Cara penggunaannya adalah dengan menata huruf logam pada plat yang kemudian dilapisi tinta dan dicetakkan di atas kertas. Mesin ini membutuhkan tenaga kerja manusia untuk menarik tuas cetak. Kedua yaitu telegraf dan mesin tiker. Telegraf menggunakan kode Morse yang dikirim melalui kabel listrik. Untuk menggunakannya, operator mengetikkan sinyal, titik dan garis menggunakan tombol, dan pesan ini diterjemahkan di ujung lain oleh penerima. Mesin tiker biasa digunakan untuk mencetak harga saham, menerima sinyal dari telegraf, dan mencetak harga di atas kertas secara otomatis. Ketiga, teletypewriter. Teletypewriter adalah mesin ketik yang dapat mengirim dan menerima pesan teks melalui jaringan telepon. Operator mengetik pesan pada keyboard yang kemudian dikirimkan ke lokasi lain dan dicetak pada kertas. Keempat, printer dot matrix. Printer dot matrix bekerja dengan menggunakan pin kecil yang menekan tinta ke kertas untuk menghasilkan titik-titik yang membentuk karakter atau gambar. Pengguna memasukkan kertas dan printer mencetak sesuai data dari komputer atau mesin lain. Kelima, printer inkjet dan laser. Printer inkjet, cara penggunaannya adalah menggunakan tinta cair yang disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil untuk menghasilkan gambar atau teks. Pengguna hanya perlu mengisi tinta atau mengganti cartridge tinta dan menghubungkannya ke perangkat yang mengirimkan data. Printer laser menggunakan laser dan toner untuk mencetak. Cara penggunaannya cukup dengan memasukkan kertas, mengisi toner,
dan mengirimkan data cetak dari komputer. Keenam, terdapat plotter. Plotter adalah perangkat cetak grafis yang digunakan untuk menggambar garis yang sangat presisi. Sering digunakan untuk cetak biru arsitektur atau grafik lainnya. Cara kerjanya mirip dengan printer, tetapi menggunakan pena untuk menggambar pada kertas berdasarkan data vektor dari komputer atau perangkat lain. Kesimpulan dari materi yang kita bahas adalah alat output hard copy memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebutuhan fisik atas data digital, seperti pencetakan dokumen, gambar, atau laporan. Meskipun teknologi digital terus berkembang, hard copy tetap relevan karena memberikan akses yang mudah tanpa tergantung pada perangkat elektronik, meningkatkan keamanan dokumen, dan mendukung proses arsip fisik. Alat ini juga penting dalam lingkungan di mana dokumen asli, legalitas, dan autentikasi diperlukan, serta dalam situasi yang membutuhkan kualitas visual yang tinggi seperti cetakan peta dan diagram. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.